berlari kecil atau berjalan di antara Bukit Sofah dan Marwah sebanyak 7 kali. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wahai sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, pada kali ini saya akan menceritakan tentang rukun haji ya sahabat-sahabatku semuanya. Rukun haji, pengertian haji, syarat dan keutamaannya ya tentunya. Haji adalah rukun Islam yang terakhir, yaitu rukun Islam yang kelima ya sahabat-sahabatku semuanya. Sebagai muslim yang taat tentunya ingin mengerjakan semua 5 rukun Islam, yaitu syahadat, salat, zakat, puasa, dan pergi haji. Namun tidak semua orang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Orang yang diwajibkan untuk ibadah haji adalah orang yang mampu secara materi dan juga secara fisik ya. Dalam mengerjakan haji tentunya seseorang harus paham dan syarat rukun haji dan tata caranya. Jika seseorang tersebut tidak memenuhi syarat dan rukunnya, maka ibadah haji yang dilakukan tidak sah. Nah, tidak sah ya sahabat-sahabatku semuanya jika rukunnya atau syaratnya tidak dilaksanakan. Apa saja syarat dan hukumnya untuk melaksanakan ibadah haji ya sahabat-sahabatku semuanya? Rukun-rukun haji yaitu ihram ya, 2 wukuf di padang Arafah, yang ketiga yaitu tawaf ifadah, yang keempat adalah sa'i, yang kelima adalah tahallul, yang keenam adalah tartib. Jadi rukun haji itu ada 6 ya sahabat-sahabatku semuanya. 1 ihram niat, 2 wukuf di padang Arafah, 3 tawaf ifadah, 4 sa'i antara Safa dan Marwah, 5 tahallul yaitu mencukur rambut ya. Kalau laki-laki itu istilahnya digundulin ya, kalau perempuan hanya 3 sisi tumbuhnya rambut saja ya, dipotong ya sahabat-sahabatku semuanya. Tertib jadi antara satu dengan yang lainnya harus berurutan ya tentunya. Dan jenis-jenis haji yaitu ada 3 ya sahabat-sahabatku semuanya. Haji ifrad, haji qiran, dan haji tamattu. Keutamaan haji adalah amalan yang afdol ya. Bagi siapa yang melakukan ibadah haji, maka akan dibalas dengan surga. Haji termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Haji dapat menghapus dosa-dosa ya sahabat-sahabatku semuanya. Haji bisa menghilangkan kefakiran di dalam diri. Rukun haji itu ada 6 ya, yang tadi yang sudah saya utarakan ya sahabat-sahabatku semuanya. Itu ya sahabat-sahabatku semuanya, bahwa kita itu kalau udah mampu diwajibkan ya untuk melaksanakan ibadah haji, tidak boleh kita pergi kemana dulu gitu ya. Yang penting ketika kita punya uang itu bukannya ibadah dulu tapi piknik kemana. Seharusnya kita harus melaksanakan dulu kewajiban kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya akan menceritakan ya, atau menceritakan tentang yang pertama itu ihram ya sahabat-sahabatku. Ihram adalah nama yang diberikan untuk keadaan khusus ya, keadaan suci yang menandai dimulainya ritual haji untuk setiap jamaah. Ihram dimulai dengan membaca niat ya.
dan mengenakan pakaian serba putih untuk melambangkan kesucian, kebersihan. Untuk laki-laki diharuskan mengenakan 2 kain putih. Yang satunya dililitkan di pinggang sampai ke bawah lutut, dan yang satunya disampirkan di bahu kiri. Untuk perempuan bisa menggunakan pakaian biasa yang menutupi aurat, namun wajah dan tangan tidak boleh tertutup. Ketika ihram ada beberapa larangan, seperti tidak boleh memotong kuku, memakai parfum, mencukur rambut di bagian tubuh manapun, melakukan hubungan seksual, membunuh hewan, menikah, memakai penutup kepala bagi jamaah laki-laki, dan menutup wajah dan tangan bagi jamaah perempuan. Tujuan dari rukun ihram adalah untuk menunjukkan kesetaraan semua jemaah haji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa ada perbedaan antara orang kaya atau orang miskin dan lain sebagainya. Mengenakan kain yang tidak dijahit merupakan simbol untuk menjauhkan manusia dari kesombongan materi. Lewat pakaian individualitas, seseorang bisa terlihat dan perbedaan serta akan terciptanya penghalang yang memisahkan manusia. Selanjutnya ya sahabat-sahabatku adalah wukuf. Nomor 2 adalah wukuf. Wukuf adalah ritual untuk berdiam diri, tidak hanya berdiam dan tidak memikirkan apapun. Namun ketika masa wukuf hendaknya selalu berzikir dan berdoa di padang Arafah dari matahari terbenam sampai matahari terbit. Wukuf akan dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Yang ketiga adalah tawaf. Ya, rukun haji yang ketiga adalah tawaf ya sahabat-sahabatku. Tawaf adalah ritual yang dilakukan dengan berjalan mengelilingi Ka'bah berlawanan arah jarum jam ya. Ketika sudah tiba di Masjidil Haram, jamaah harus melakukan tawaf kedatangan. Selama tawaf, jamaah bisa mencium atau menyentuh Hajar Aswad. Mereka berkeliling seraya mengucapkan doa. Jika jamaah tidak bisa mencium atau menyentuh Hajar Aswad karena keramaian, jamaah cukup menunjukkan batu dengan tangan mereka. Selama tawaf, jamaah tidak diperbolehkan untuk makan, namun minum dibolehkan, karena selama tawaf bisa kelelahan atau dehidrasi karena berdesak-desakan dengan banyak orang. Untuk jamaah laki-laki dianjurkan untuk memutari Ka'bah pada 3 sirkuit awal dengan langkah yang cepat. Sisanya bisa berjalan dengan santai. Jika tawaf sudah selesai, jamaah langsung melakukan sholat sebanyak 2 rakaat di makam Nabi Ibrahim, sebuah tempat di dekat Ka'bah. Namun karena banyaknya jamaah haji dari berbagai negara, jamaah bisa melaksanakan sholat 2 rakaat ini di dalam masjid. Biasanya setelah sholat, jamaah akan meminum air dari sumur jam-jam yang tersedia di sekitar masjid. Nomor 4 ya sahabat-sahabatku, rukun haji yang nomor 4, sa'i ya. Sa'i setelah melakukan tawaf.
Kewajiban selanjutnya adalah melakukan sa'i atau berlari-lari kecil atau berjalan di antara Bukit Sofah dan Marwah sebanyak 7 kali. Dan rukun haji yang kelima adalah tahallul. Setelah melaksanakan sa'i, para jemaah laki-laki akan mencukur atau merapikan rambut mereka. Sedangkan untuk jemaah perempuan hanya perlu memotong rambutnya sedikit. Ritual ini disebut dengan tahallul. Ketika selesai melakukan tahallul, semua larangan dalam haji boleh dilakukan kecuali hubungan suami istri. Tahallul dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah ketika jamaah sudah melaksanakan lontar jumroh. Lontar jumroh adalah ritual melemparkan batu kerikil pada jumroh. Lontar jumroh mengingatkan jamaah haji bahwa iblis akan selalu berusaha menghalangi orang-orang beriman yang ingin melakukan kebaikan. Dan rukun haji yang keenam adalah tertib ya sahabat-sahabatku semuanya. Kemudian hal terakhir yang wajib dipenuhi adalah tertib. Jamaah haji wajib melaksanakan seluruh rangkaian ibadah serta berurutan mulai dari ihram sampai pada tahallul atau cukur. Ibadah haji serta umroh saat ini semakin banyak dijalankan oleh umat Islam. Oleh sebab itu sangat penting untuk mengetahui syarat dan rukun haji, termasuk perbedaan 4 mazhab dan detail-detailnya melalui fikih Indonesia dan haji dan umroh ya sahabat-sahabatku semuanya. Terus jenis-jenis haji ya yang tadi yaitu haji al-ifrad. Nah, haji al-ifrad pada dasarnya mengacu pada melakukan ritual ibadah haji sendiri tanpa memerlukan hewan kurban. Seorang jamaah yang melakukan bentuk haji ini disebut dengan munfarid. Kedua, haji al-qiran. Haji qiran adalah ibadah haji di mana seseorang melakukan ibadah haji dan umroh bersama-sama saat dalam keadaan ihram. Jenis haji ini memerlukan hewan kurban untuk menyelesaikan rukun-rukunnya. Seseorang jamaah yang melakukan bentuk haji ini disebut qiran. Dan yang ketiga adalah haji al-tamattu ya sahabat-sahabatku. Ini haji tamattu adalah ibadah haji yang paling umum. Haji ini adalah jenis haji yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad untuk dilakukan oleh para sahabatnya. Jenis haji ini mengacu pada melakukan ritual umroh selama musim haji dan kemudian melaksanakan ritual haji antara 8 sampai 13 Zulhijjah. Ritual umroh dan haji yang dilakukan harus dalam keadaan ihram yang terpisah. Selain itu, untuk menyelesaikan haji ini diperlukan hewan kurban ya. Seorang jamaah yang melakukan ibadah haji jenis ini disebut mutamati. Panduan berisi tips serta informasi mengenai fikih haji dan umroh, zikir dan doa, serta perbandingan mahzab-mahzab mengenai rukun dan syarat haji dan umroh juga dapat Gramet ditemukan pada buku peta perjalanan haji dan umroh ya sahabat-sahabatku. Ya sekian dulu sahabat-sahabatku semuanya, mudah-mudahan kita dimampukan untuk bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima yaitu ibadah haji ke Baitullah, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi haji yang mabrur-mabrurah, makbul-makbulah, majrur. Tentunya mudah-mudahan menjadi orang-orang yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sahabat-sahabatku, jangan lupa like, subscribe, and komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.